Hai guys, sahabat PMI Solo, lama tidak jumpa dengan konten emergency response. Hari ini kita akan bahas apa ya? Tapi sebelum itu, seperti biasa kita bumper dulu. Oke, jadi sebelum kita mulai materi kita, sebelumnya kami dari kreator ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mumpung masih Syawal. Ini masih, kalau di Syawal ini masih tanggal 28. Jadi kalau yang mau puasa masih tersisa 2 hari. Oke. Jadi sebelumnya itu tanggal 26 April kita ada acara HKBN, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah, kemarin di PMI Solo kita telah melakukan simulasi, yaitu respon kebakaran. Jadi kalau yang belum lihat videonya, belum lihat cuplikannya, lihat dulu di YouTube PMI, IG PMI, di TikTok atau di manapun media sosial yang ada, kita punya kok. Kita akan sedikit bahas tentang kebakaran. Jadi kalau teman-teman, kan kita nggak tahu pas waktu kebakaran itu kapan, kan kita nggak ada di tanggalan, nggak ada di HP, nggak ada di alarm. Jadi kalau pesan dari kita itu, sebelum teman-teman entah itu di rumah, entah itu dimanapun berada, itu selalu cek kondisi. Jadi minimal lihat-lihatlah, aku main ke sini nanti, oh alah tangganya di sini toh, oh di sana ada lift, oh pintu keluar di sini. Jadi minimal lihat-lihat situasi dan kondisi lah. Jadi ketika kan kalau nggak tahu apesnya gimana, tiba-tiba terjadi kebakaran, kan minimal teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Kan biasanya juga kalau di tempat-tempat publik, biasanya ada jalur evakuasi. Jadi ada tulisan hijau gitu, jalur evakuasi, nanti biar dieditin kalau sempat ya. Jalur evakuasi, turun tangga dan sebagainya, nanti ada di titik kumpul. Nah di situ entah itu kebakaran, entah itu bencana seperti gempa bumi atau yang lain. Jadi kalau kebakaran, jadi yang pertama teman-teman lakukan yaitu lari. Ya, gitu aja. Lari ya, lari ke titik yang aman. Nah, tetapi kalau teman-teman berada di perusahaan atau bekerja di suatu tempat, delalah, atau teman-teman nge-mall nih, terus tapi teman-teman tahu ilmunya. Jadi ketika ada kebakaran gitu, delalah kebakaran hebat, ada seseorang yang katakanlah korban, entah dia punya asma, dia ketika kebakaran dia panik, dia kaget, terus dia pingsan. Nah teman-teman kan bisa membantu untuk mengevakuasi atau meminta pertolongan gitu. Nanti kalau teman-teman tahu ilmu ET, evakuasi transportasi, nanti kan ada ngangkat 1 orang jebret gitu, ada minta tolong teman 2 orang jebret gitu. Nah tapi untuk kita nggak akan bahas tentang evakuasi transportasi karena kita butuh beberapa orang untuk melakukan itu. Kalau teman-teman berada di perusahaan terus atau di mall atau dimanapun, delalah lihat kebakaran, teman-teman nggak takut, maksudnya nggak panik, pengen wah ini kebakaran nih, sangat pengen bantu. Nah kalau di situ biasanya ada satu namanya APAR. Jadi tak kasih tahu cara penggunaannya, tidak memadamkan apinya lo ya. Oke, jadi tak kasih tahu dulu. APAR itu bentuknya seperti ini. A few moments later. Seperti ini. Dasku kita lah, Chef. Nah, ini namanya APAR, teman-teman. Jadi biasanya kalau di tempat-tempat seperti gedung itu ada APAR. Ini aku masih gini kita ya. Iya. Nah, segini ya. Nah, biasanya adanya APAR. Kalau di jalan adanya hidran. Nah, hidran itu nanti biar damkar. Nah, pertama tetap telepon damkar. Damkar kondisinya seperti apa, apinya jenisnya apa. Kalau teman-teman apinya kecil, nanti bisa kan ada nanti segitiga kebakaran, ada oksigen, ada bahan bakar, ada penyebab api. Nah nanti kalau bahas itu lama sekali, kita akan bahas tentang
pemakaian apar. Jadi kalau ada apar langsung aja dipakai jebret. Kalau apinya kecil ya teman-teman, dipakai diambil jebret. Cara bawanya jangan gini. Kalau gini teman-teman kesandung, bonyok, sandung tiban apar, apes gue, kebakaran sisan, tambah apes. Jadi bawahnya kalau bisa dijinjing gini, dijinjing gini, teman-teman. Deng 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 deng, kok senang guys, terserah. Pokoknya dijinjing gini. Ketika sudah sampai di dekat titik api, diletakkan. Jangan lupa lo ya. Biasanya kalau di perusahaan diceki terus. Nah, tapi kalau nggak ada salahnya teman-teman lihat di temperaturnya sini. Di sini kalau ini masih hijau, berarti masih oke lah. Kelihatan nggak? Masih hijau. Kita ya, masih oke. Nah itu. Nah cara pakainya biasanya di sini ada seal. Ada seal, teman-teman tinggal tarik aja, jebret gitu. Ini gara-gara eman-eman yang tak pakai cuma sekali terus tak tarik pedot. Jadi aku hati-hati soalnya di situ ada yang punya. Jadi hati-hati gini. Ketika silnya sudah terlepas, terus ini kan di sini ada penguncinya. Di sini ada penguncinya teman-teman. Jadi tinggal penguncinya ditarik aja. Nah, penguncinya ditarik. Jadi jangan takut nanti penguncinya bakalan hilang atau gimana, enggak. Soalnya di sini ada tali. Jadi setelah pakai nggak langsung dibuang. Jadi dikunci lagi. Kuncinya di sini langsung dicek dulu. Jadi ini setelah kuncinya ditarik, selangnya ini dijauhkan dari tubuh teman-teman, langsung dijebret gini ya sebenarnya, mak blak gitu. Nah ini untuk mengecek apakah tekanan yang ada di dalam gas ini ada enggak. Tapi kalau tak jebret di sini, ini ruangannya penuh dengan bau kandungan yang ada di dalam apar ini. Nah jadi dijebret gitu. Ketika keluar kalau di sini tuh namanya apa ya, powdernya. Kalau udah keluar powder, berarti itu di situ ada isinya. Nah tinggal teman-teman arahkan saja ke titik api, langsung di koyo nyekel rem lah, koyo nyekel rem seperti ini diarahkan. Tapi nggak kayak gini loh ya, ini cuma contoh aja loh ya, biar kelihatan teman-teman. Ini terus ditekan aja, itu wes rampung. Sebenarnya cuma gitu dok. Jadi cuma ditekan tak seret. Kalau udah selesai ya sudah. Kalau sudah selesai, api sudah mati, terus area sudah clear, teman-teman sudah sukses, ya sudah, kembalikan aja, kembalikan ke tempatnya, jangan terus dibawa pulang. Oke, mungkin itu dulu sedikit tentang kebakaran dan penggunaan apar. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa datang ke PMI. Mas, emang pakai apar dong? Enggak, sebenarnya kalau kebakarannya kecil, bahkan kalau kebakaran gas itu nggak perlu pakai apar, bisa cuma dinunul jepret gitu sebenarnya selesai. Terus menggunakan karung basah itu bisa. Nanti kita ajari juga kenapa sih ada api. Jadi api itu ada segitiga api, ada api penyebabnya, ada oksigen, ada bahan bakar dan sebagainya. Nanti ketika salah satu itu dihapus maka api akan hilang seperti itu. Oke, mungkin untuk episode setelah Ramadan itu dulu. Ketika teman-teman nanti ada pertanyaan part 2 enggak apa-apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Atau teman-teman pengen Mas mbok bahas iki Mas, bahas tentang cara mendapatkan DE, yura mungkin lah, gila tak mungkin tak kandani lah, tapi kok tak ngopi wae yang kuwi ra itu DE. Oke, itu dulu. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes,